Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Novia Safitri. Saya Amar Wijastuti. Kami akan menampilkan edukasi kepada perkembangan usia prasekolah. Kita lihat identitas Ibu terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Benar, dengan Ibu Ambar Wijastuti. Benar Ibu. Alamat Sopanjaya. Baik, benar. Pendidikan SMA. Status menikah. Benar. Pekerjaan ibu rumah tangga. Iya. Dan umur 30 tahun. Benar Ibu. Dan anaknya ini adalah Dinda Anindya. Umurnya 4 tahun. Dan statusnya sebagai anak ya Ibu. Iya Ibu. Berarti identitasnya ini benar ya Ibu. Iya. Nah, di sini diagnosa yang tertera adalah perkembangan anak prasekolah. Baik Ibu. Baik Ibu, semua data sudah sinkron ya Ibu, udah benar semua. Dan selanjutnya kita ke tahap selanjutnya ya Ibu. Baik Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Novia Safitri. Ibu boleh manggil saya dengan Perawat Novi. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dan Ibu dipanggil siapa ya Bu? Baik Bu, perkenalkan nama saya Ambar Wijastuti. Saya sering dipanggil Ambar. Baik, berarti dengan Ibu Ambar. Iya, Bu. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu anak Ibu siapa namanya ya Bu? Anak saya namanya Anin Bu. Oh, adik Anin. Iya. Kira-kira usia adik Anin ini berapa ya Bu? Usia anak saya 4 tahun Ibu, jalan 4 tahun. Oh, berarti jalan 4 tahun ya Bu. Berarti usia prasekolah itu Ibu. Baik Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu menghadapi anak Ibu, yakni adik Anin, yang telah menginjak usia prasekolah ini Bu? Iya Ibu, anak saya sedang aktif-aktifnya, apalagi sedang dia merasakan kesenangan di luar seperti bermain dengan kawan-kawannya. Kreativitasnya juga sudah meningkat. Mobil-mobilan atau sandal sering untuk mobil-mobilan Ibu. Oh, jadi dia berimajinasi sebagai itu ya Bu? Iya Ibu. Baik Ibu, saya membutuhkan waktu kurang lebih itu 15 menit. Tujuannya ini Bu, untuk menjelaskan perkembangan anak pada usia prasekolah Ibu. Jadi, ini sangat bermanfaat pada prasekolah ini. Baik Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan perkembangan anak pada usia prasekolah ya Ibu. Di sini saya ada timbal baliknya yang membantu kita atau membantu saya untuk menjelaskan ciri-ciri pada perkembangan anak Ibu. Nah Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada ciri-ciri perkembangan anak pada usia sekolah. Ibu bisa melihat gambarnya. Ini sudah cocok ya pada usia anak Ibu. Ya. Nah, ciri-ciri perkembangan anak pada prasekolah ini, di sini ada anak suka menghayal dan kreatif. Yang kedua di sini berinisiatif, bermain dengan peralatan rumah, menyusun kursi menjadi kereta api, bermain sepeda. Nah, salah satu contoh Ibu yang Ibu katakan tadi, yaitu bahwa anak Ibu ini suka bermain sendal yang dijadikan sebagai mobil-mobilan. Nah, itu termasuk dengan ciri-ciri perkembangan pada anak Ibu, karena itu termasuk kreativitas pada anak tersebut Ibu. Setelah itu anak mulai mengenal lingkungan, teman, anggota tubuh, dan keluarga. Di sini Ibu jangan takut-takut untuk mengenalkan anak pada lingkungan yang ada di rumah kita Ibu. Nah, terus Ibu jelaskan kalau dia tuh memang ada temannya, terus anggota tubuh dan keluarga. Nah, di sini anggota tubuh ini Ibu bisa menjelaskan edukasi atau pemahaman tentang organ-organ tubuh yang dia punya Ibu. Jadi bisa kayak gimana ya? Bisa membedakan mana jenis laki-laki, mana jenis kelamin perempuan Ibu.
Nah, terus ibu bisa menjelaskan bagaimana dari anggota keluarganya, ini sebagai nenek, ini sebagai kakek. Ya, Bu. Setelah itu bermain dengan anak seusianya. Kalau boleh saya tahu, anak ibu bermain dengan siapa? Kadang dengan tetangga ibu, kebetulan tetangga saya mempunyai anak seusia anak saya. Nah, bagus banget itu ibu untuk perkembangan dan kreativitas karena dia bermain sesuai dengan usianya ibu. Setelah itu mudah berpisah dengan orang tua. Nah, mudah berpisah ini boleh saya ingin tahu ibu, apakah dia tidur berbeda dengan ibu atau tidur sama dengan ibu? Biasanya tidurnya sama saya, Bu. Nah, tapi kadang dia meminta tidur dengan neneknya di rumah neneknya karena kami kan sudah berpisah dengan neneknya, rumah sendiri gitu, Bu. Jauh nggak Bu dari tempat ibu tinggal ke tempat nenek adik itu tersebut? Tidak terlalu jauh, Ibu. Mungkin berjarak 5 atau 6 rumah. Baik, jadi dia apa ya Bu, mau ditinggal ya Bu, atau berpisah dengan ibu sementara. Iya, Ibu. Setelah itu mengetahui hal-hal yang benar dan salah, mengikuti aturan. Nah, ini jadi jika anak tersebut sudah diberikan edukasi atau memberikan arahan, jika sesuatu ini salah atau benar, dia bisa memilih Bu, mana yang benar, mana yang salah. Apakah anak ibu bisa membedakan mana yang benar atau mana yang salah, Ibu? Kadang bisa, Ibu, kadang mungkin dia masih Bingung. Iya, Ibu, masih bingung. Nah, di situ ibu harus berusaha untuk mengasih tahu bahwa mana yang benar dan mana yang salah, karena itu adalah termasuk ciri-ciri perkembangan yang bagus untuk anak ibu. Selain itu ibu, di sini ciri-cirinya mengenal 4 macam warna. Apakah anak ibu udah tahu udah mengetahui 4 macam warna tersebut ibu? Misalnya seperti merah, kuning, hijau ataupun selebihnya, bisa membedakan gitu? Sudah mulai bisa, Ibu, tapi kadang agak terbalik. Kalau boleh saya tahu, terbaliknya warna yang mana ya Bu? Kadang warna merah dibilangnya warna biru. Iya. Sering kebalik, Ibu. Jadi kasih pemahaman dan kasih tahu yang benar ya Ibu. Setelah itu mampu merangkai kalimat yang panjang. Nah, umurnya kan 4 tahun nih Bu. Apakah dia bisa bercerita tentang kesehariannya itu dengan kalimat yang panjang itu setiap sebelum tidur gitu? Kadang dia bercerita, Bu, berceritanya ketika dia tidur di rumah neneknya. Kadang dia bercerita sebelum tidur dibacain dongeng sama neneknya. Bagus banget itu Ibu. Jadi dia udah bisa merangkai ya Bu, merangkai kalimat yang panjang. Setelah itu Ibu, di sini ada bagaimana sih cara agar anak dapat berkembang normal. Nah Ibu, jadi cara agar anak dapat berkembang normal di sini ada, yaitu ibu mampu membimbing anak dengan imajinasinya untuk mengenali kreativitas, memberikan cerita atau mendongengkan, yaitu ibu bisa kayak tadi ibu mendongengkan atau bercerita sebelum tidur, biar imajinasinya itu kayak terbentuk gitu Bu. Dia bisa menghayal, oh seperti ini ya ceritanya gitu. Setelah itu ibu bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk bermain di rumah. Jadi ada lingkungan tersendiri untuk bermain anak. Jadi jauh dari peralatan-peralatan yang tajam. Itu salah satu agar anak dapat berkembang dengan baik. Setelah itu Ibu, di sini ada membimbing anak berjalan, keterampilan baru, misalnya anak seperti naik sepeda, menggambar dengan objek yang tertentu. Nah, apakah anak Ibu bisa naik sepeda? Bisa, Bu. Nah, itu termasuk cara perkembangan normal ya Ibu.
Setelah itu memberikan kesempatan anak untuk bermain dengan teman-temannya seusianya. Nah, yang saya lihat ibu termasuk membiarkan atau memberikan kesempatan anak untuk bermain dengan teman seusianya. Baik ibu, di sini ada ciri penyimpangan perkembangan pada masa prasekolah. Nah, di sini ciri penyimpangannya yaitu anak tidak percaya diri, malu untuk tampil. Nah, kalau boleh tahu anak ibu malu nggak sih kalau di tempat umum gitu? Tidak ibu, karena anak saya ini kadang saya ajak dalam kegiatan masyarakat ibu seperti pengajian, tahlil. Kadang dia main sama kawan-kawannya. Kalau ada kawan saya atau ibu-ibu yang lain memberi jajan atau apa, tidak segan-segan dia mengambil. Baik ibu, itu sangat bagus karena dari usianya sudah diajarkan bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi dia udah gak malu lagi. Setelah itu ibu, dia bersifat pesimis, tidak memiliki cita-cita dan khayalan. Nah, kalau boleh tahu, ibu pernah gak sih nanyain kepada anak ibu, apa sih cita-citanya atau pengen jadi apa kayak gitu? Pernah ibu, tapi kadang sehari ini kita tanya cita-citanya apa, nanti dia bilangnya cita-citanya ingin menjadi polisi. Hebat. Tapi 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan ditanya lagi, beda lagi bu. Iya ibu, itu sangat hal yang wajar bagi anak-anak ya ibu. Iya. Setelah itu membatasi aktivitasnya sehingga terkesan malas dan tidak memiliki inisiatif dengan keluhan anak dan berdiskusi cara mengatasi rasa tidak mampu yang dialami anak. Nah, jadi ibu di sini apakah ibu membatasi aktivitasnya? Tidak ibu, karena saya tahu anak saya ini memang super aktif. Kalau masalah bermain di luar dia aktif, kadang bermain sendiri, kalau tidak ada kawannya kadang sama kakaknya. Baik ibu, jadi ibu tidak membatasi bagaimana dia bermain ya ibu? Tidak ibu, Karena dia tuh masih dalam perkembangan masa prasekolah. iya ibu. Setelah itu ciri-cirinya tidak memaksakan kehendak paksa anak, bersikap positif terhadap kemampuan anak. Ya, yang dimaksud di sini bu, misalnya anak ibu tuh pengen beli boneka di pasar, pengen sekali. Nah, keadaan itu ibu tidak punya uang. Bagaimana cara ibu mengatasinya? Apa ibu tetap membelikannya atau bagaimana ibu? Kadang anak saya juga sering meminta-minta boneka atau mainan baru, padahal di rumah kan sudah banyak ya ibu. Kadang saya memberikan edukasi atau memberikan perhatian kepada anak saya. Nah, setelah itu apakah ibu pernah memarahi dia saat dia menangis meminta sesuatu ibu? Pernah ibu, waktu dia meminta boneka saya tidak membelikan dan dia menangis. Saya memarahinya agar tidak menangis lagi. Nah ibu, saya beritahu ya ibu, tindakan ibu itu tidak benar ibu. Nah, tindakan yang benar ini ibu biarkan saja anak itu menangis. Karena anak menangis itu adalah salah satu mengeluarkan perasaannya saat itu. Jangan ibu biarkan dia atau ibu bilang kalau dia tuh jangan menangis, kayak gitu tidak boleh. Dan setelah menangis sudah berhenti, ibu boleh memeluk dia agar tidak ada perasaan benci terhadap ibunya ibu. Baik ibu. Setelah itu memberikan perhatian atau pemahaman kepada anak ibu bahwa ibu belum bisa memberikan apa yang ia mau. Ya ibu. Setelah itu ibu bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, kalau boleh tahu dalam keluarga ibu mendidik, apakah ibu memakai bahasa daerah atau memakai bahasa Indonesia ibu?
Kadang Ibu kalau dalam keluarga kami, Ya. kami kan suku Jawa ya Ibu. Oh, iya. Tapi dalam mendidik anak kami mencoba menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Tetapi kadang jika saya berbicara dengan suami saya atau dengan keluarga lain menggunakan bahasa Jawa, kadang anak juga mengerti Ibu. Oh, jadi gitu Ibu. Nah, diusahakan itu kita memakai bahasa yang mudah dipahami ya Ibu, yaitu bahasa Indonesia saja Ibu. Karena bahasa Indonesia itu bahasa anak bangsa ya Ibu. Jadi boleh kalau di rumah menggunakan bahasa Jawa, tapi kalau anak prasekolah ini menginjak anak sekolah atau usia sekolah, itu dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia ya Ibu. Baik Ibu. Terus melibatkan anak untuk merawat adik baru. Nah, ini kan saya lihat Ibu belum punya adik baru kan? Maksudnya belum punya anak baru. Belum Ibu. Jadi setelah itu tidak bertengkar di depan anak. Yang maksud tidak bertengkar di depan anak ini, ibu dan suami itu tidak melakukan bertengkaran atau menggunakan suara yang keras di depan anak kan Ibu? Tidak pernah Ibu. Nah, saya beritahu bahwa jika ibu ada permasalahan atau apa masalah yang terjadi pada suami, itu sebaiknya dihindari pada anak ya Ibu, karena itu tidak bagus untuk perkembangan anak Ibu. Baik Ibu. Baik. Nah, itu aja Bu yang edukasi yang saya berikan pada perkembangan anak pada usia prasekolah Ibu. Sampai saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu tentang perkembangan anak? Insya Allah tidak ada Ibu. Apa Ibu sudah paham yang saya jelaskan? Insya Allah saya paham Ibu. Nah, saya harap Ibu bisa menerapkan apa yang telah saya ajarkan atau yang edukasi yang saya berikan kepada Ibu ya Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu setelah saya menjelaskan perkembangan anak pada usia prasekolah ini Ibu? Saya sudah mulai mengerti Ibu terhadap perkembangan anak saya untuk kedepannya. Baik Ibu, saya rasa juga Ibu sudah paham tentang perkembangan anak pada usia prasekolah. Dan saya rasa Ibu bisa menerapkan edukasi yang saya berikan ya Ibu. Baik Ibu. Nah Ibu, selanjutnya rencana kita akan bertemu 3 hari lagi dengan topik yang berbeda, tapi masih membahas tentang perkembangan pada anak Ibu. Baik Ibu. Nah, kalau saya boleh saran waktunya itu yaitu pada jam 8, apakah Ibu setuju? Baik Ibu, saya setuju. Baik, jam 8 pagi ya Ibu. Baik, Nah, Ibu. tempatnya itu apakah Ibu ingin di sini atau ingin di taman yang lebih rileks untuk menceritakan perkembangan pada anak ini Ibu? Di sini saja Bu. Baik, jika di sini saya setuju Ibu kalau Ibu di sini dan saya masukkan ke jadwal rencana ya Ibu. Baik Ibu. Baiklah Ibu, semoga yang saya berikan ilmu pada Ibu bisa terapkan. Jika Ibu ada apa-apa, boleh konsul dan konfirmasi lagi kepada saya. Baik Ibu. Itu tadi nomor telepon yang Ibu bisa hubungi jika ada apa-apa Ibu. Baik Ibu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Baiklah, setelah saya memberikan edukasi perkembangan anak pada usia prasekolah, di sini saya akan mendokumentasikan hasil pengajian tadi, yaitu seperti implementasi yang diberikan. Di sini Ibu mampu memberikan edukasi kepada anaknya dengan mengajarkan 5 waktu sholat contohnya. Setelah itu memberikan pembelajaran mana yang benar atau permasalahan mana yang salah. Setelah itu
yang ketiga yaitu mengajarkan si anak ini mampu berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu mengajarkan anak untuk mengenal lingkungan yang ada di sekitarnya dan mampu bersosialisasi pada lingkungan rumahnya. Setelah itu memberikan pengertian agar anak tersebut tidak malu beradaptasi pada lingkungannya. Baiklah, itu implementasi yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi swab. Di sini subjektifnya adalah pasien atau ibu yaitu mengatakan bahwa ia mampu memberikan edukasi tersebut kepada anaknya. Dan objektifnya di sini saya melihat bahwa ibu mampu atau bisa memberikan edukasi pada anaknya untuk penerapan di rumah tersebut. Selanjutnya yang di sini A yaitu analisis. Analisisnya yaitu ibu mampu menerapkan edukasi yang telah saya berikan kepada anak. Selanjutnya yang P itu planning. Planningnya itu adalah yaitu memberikan edukasi lanjutan untuk perkembangan anak pada usia sekolah. Baiklah, itu hasil video perkembangan pada usia prasekolah kami. Jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang dipahami, tolong dimaafkan dan dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.